Halo, perkenalkan nama saya Wina Alison. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai activity based costing dari mata kuliah akuntansi biaya. Hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dan implementasi dari activity based costing, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai over costing dan under costing. Jadi untuk yang pertama, activity based costing atau ABC adalah suatu metode penghitungan biaya yang menghitung biaya produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. ABC mengalokasikan biaya overhead ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya pada setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Dalam ABC, biaya overhead dialokasikan ke produk atau jasa dengan menggunakan pengalokasian biaya overhead langsung dan tidak langsung, yang dapat menghasilkan pengalokasian biaya yang lebih akurat dan pengambilan keputusan yang lebih baik. ABC juga dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan mengurangi biaya overhead yang tidak perlu, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari activity based costing. Jadi misalnya PT Jalan Berdiri memproduksi dua produk, yaitu sendal dan sepatu. Volume produksi sepatu sebanyak 1000 unit, sedangkan volume produksi sandal sebanyak 2000 unit. Sepatu tersebut dijual dengan harga 20.000, sedangkan untuk sandal 10.000. Diketahui pula biaya utama sebesar 10.000 untuk sepatu dan 5.000 untuk sandal, dengan jam kerja langsungnya 500 jam untuk sepatu dan 1000 jam untuk sandal. Jadi ada aktivitas dan anggaran yang telah disediakan. Yang pertama, untuk aktivitas rekayasa sebesar 100.000, setup 500.000, mesin 2 juta, packaging 200.000. Kemudian bisa kita hitung untuk data aktivitas sesungguhnya. Untuk aktivitas rekayasa dengan jumlah 35.000 dan sendalnya 15.000 dengan jumlah 50.000, setupnya 50.000 dan sendal 50.000 untuk 100.000, mesinnya itu 250.000 dan 150.000 itu dengan jumlah 400.000, packaging 50.000 dan sendal 50.000 dengan jumlah 100.000. Dari data aktivitas sesungguhnya dapat kita hitung untuk activity based costingnya. Yang pertama, aktivitas rekayasa dengan jumlah anggarannya 100.000 dan jumlah aktivitasnya 50.000, maka didapatkan tarif per aktivitasnya itu Rp2. Begitu seterusnya hingga ke packaging. Jadi bisa kita dapatkan untuk aktivitas rekayasa tarif aktivitasnya Rp2, setup Rp5, mesin Rp50 dan packaging Rp2. Selanjutnya kita akan membahas over costing dan under costing. Jadi over costing dan under costing merujuk pada situasi di mana biaya produksi suatu produk atau layanan dihitung secara tidak akurat. Overcosting terjadi ketika biaya produksi dihitung terlalu tinggi, sementara undercosting terjadi ketika biaya produksi dihitung terlalu rendah. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penetapan harga produk dan mempengaruhi laba perusahaan. Jadi untuk soalnya, PTA menghasilkan dua jenis produk, yaitu produk X dan produk Y. Produk A menggunakan sistem biaya tradisional untuk menghitung biaya produksi. Di biaya produksi untuk produk X ada 10 juta dan volume produksinya 10.000 unit. Sedangkan untuk produk Y, biaya produksinya 20 juta dan volume produksinya 5.000 unit. Dalam menjalankan aktivitas produksinya, PTA menggunakan mesin-mesin produksi sebagai faktor penentu biaya overhead pabrik, di mana produk X membutuhkan 5 mesin dan produk Y membutuhkan 10 mesin. Di mana biaya overhead pabrik yang terjadi di PTA adalah sebesar 50 juta. Jadi kita akan menghitung biaya per unit produk X dan Y menggunakan sistem biaya tradisional dan menentukan apakah PTA mengalami overcosting atau undercosting. Jadi kita menghitung biaya per unit menggunakan sistem biaya tradisional. Untuk produk X kita mengambil biaya produksi dibagi volume produksinya, 10 juta dibagi 10.000 unit menjadi 1.000 per unit untuk produk X. Begitu juga dengan produk Y, maka didapatkan produk Y itu biaya per unitnya adalah 4.000 per unit. Kemudian kita menghitung biaya overhead pabrik per unit. Jadi kita masukkan biaya overhead pabrik untuk produk X 50 juta dibagi 5 mesin, sehingga produk X
biaya overhead pabriknya itu 10.000 per mesin. Sedangkan untuk produk Y kita mendapatkan 5.000 per mesin. Kemudian kita menghitung biaya per unit menggunakan activity based costing. Untuk produk X kita menghitung biaya produksi tambah biaya overhead pabrik, maka didapatkan 10 juta ditambah 5 mesin kali 10 juta per mesin, yaitu untuk biayanya itu adalah 60 juta. Kemudian dari 60 juta kita membagikan dengan jumlah produk X sebanyak 10.000 unit, maka didapatkan biaya per unit dari produk X adalah sebesar 6.000 per unit. Kemudian kita hitung juga untuk produk Y, maka didapatkan untuk produk Y itu sebesar 14.000 per unit. Berdasarkan hasil perhitungan di sini, biaya per unit untuk produk X dan produk Y menggunakan sistem biaya tradisional adalah sebesar 1.000 untuk produk X dan 4.000 per unit untuk produk Y. Sedangkan dengan menggunakan activity based costing, untuk produk X sebesar 6.000 per unit dan produk Y sebesar 14.000 per unit. Oleh karena itu, PTA mengalami undercosting untuk produk X dan overcosting untuk produk Y. Produk X seharusnya dibebankan lebih tinggi karena membutuhkan lebih banyak mesin, sedangkan produk Y seharusnya dibebankan lebih rendah karena membutuhkan lebih sedikit mesinnya. Dengan menggunakan activity based costing, PTA dapat menetapkan biaya lebih akurat untuk setiap produk. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai activity based costing. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih.